Perkenalkan, nama saya Francisca Pascalia Bria. Saya mahasiswi Universitas Nusa Cendana, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua jenis serangga. Yang pertama adalah belalang dan yang kedua adalah laba-laba. Ada 3 poin penting yang perlu saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama, persamaan dan perbedaan dari belalang dan laba-laba. Yang kedua, bagian-bagian dari belalang. Dan yang terakhir adalah bagian-bagian dari laba-laba. Sebelum kita masuk ke 3 bagian tersebut, kita ketahui terlebih dahulu apa itu belalang dan laba-laba. Ini belalang. Belalang ini merupakan serangga herbivora dari subordo Coelifera dalam ordo Orthoptera. Sedangkan laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku atau Orthoptera dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tidak bersayap dan tidak memiliki mulut pengunyah. Semua jenis laba-laba digolongkan ke dalam ordo Araneae berkaki 8 sehingga dimasukkan ke dalam kelas Arachnida. Kita masuk ke poin yang berikut, yaitu perbedaan dari belalang dan laba-laba. Perbedaan dari belalang dan laba-laba adalah laba-laba mempunyai 8 kaki, sedangkan belalang hanya mempunyai 6 kaki. Belalang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Sedangkan laba-laba hanya mempunyai 2 bagian utama, yaitu cephalothorax dan abdomen. Laba-laba memiliki mata sederhana, sedangkan belalang mempunyai mata majemuk. Laba-laba mampu membuat jaring sutra, sedangkan belalang tidak bisa. Belalang mempunyai sayap untuk terbang, sedangkan laba-laba tidak memiliki. Persamaan dari belalang dan laba-laba adalah sama-sama bernapas menggunakan trakea, sama-sama berkaki banyak atau berbuku-buku, sama-sama mempunyai kepala dan perut, dan sama sistem ekskresi belalang dan laba-laba terjadi melalui tubulus Malpighi. Berikut ini saya tampilkan gambar bagian-bagian dari belalang. Ini belalang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala. Pada bagian kepala belalang terdapat 2 mata majemuk, 3 buah mata tunggal atau ocellus, sepasang antena dan alat-alat mulut. Alat mulut terdiri dari bibir atas, 2 buah mandibula dengan sebuah hipofaring di antara 2 buah maksila. Mulutnya dimasukkan ke dalam pipa menggigit dan mengunyah. Bagian mandibula pada mulut belalang fungsinya untuk memotong makanan, sedangkan bagian maksila fungsinya untuk mengunyah makanan yang sudah terpotong. Bagian tubuh belalang terdapat antena dan mata yang tidak dapat disepelekan perannya. Keduanya berfungsi sebagai organ sensorik untuk mendeteksi kondisi yang ada di lingkungannya. Mata memiliki peran untuk melihat karena dapat mendeteksi warna, cahaya, dan pergerakan, sedangkan antena digunakan untuk mendeteksi sentuhan, suhu, getaran, bau, dan pergerakan udara. Yang kedua adalah toraks atau dada. Bagian toraks belalang meliputi bagian depan yang disebut protoraks, bagian tengah disebut mesotoraks, dan bagian belakang disebut metatoraks.
Masing-masing segmen tersebut mempunyai sepasang kaki. Dan yang terakhir adalah perut atau abdomen. Abdomen belalang terdiri dari 11 segmen. Di bagian depannya terdapat alat pendengar yang disebut timpani, sedangkan di bagian belakang terdapat organ reproduksi. Yang berikut bagian-bagian dari laba-laba. Tidak seperti belalang yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2 bagian tubuh, yaitu cephalothorax dan abdomen. Cephalothorax atau sebetulnya merupakan gabungan dari dada dan kepala, sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau opistosoma. Antara cephalothorax dan abdomen terdapat penghubung tipis yang dinamai pedicellus. Pada cephalothorax terdapat melekat 4 pasang kaki dan 1-4 mata. Selain sepasang rahang bertaring besar, terdapat pula sepasang atau beberapa alat bantu mulut berupa tangan yang disebut pedipalpus. Pada beberapa jenis laba-laba, pedipalpus pada hewan jantan dewasa membesar dan berubah fungsinya sebagai alat dalam perkawinan. Laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah. Sebagai gantinya, mulut laba-laba berupa alat pengisap untuk menyedot cairan tubuh mangsanya. Sekian hasil penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.